bahwasanya apabila ada seseorang yang selalu berprasangka baik kepada Rabb, kepada Tuhannya, sehingga ia melaksanakan perbuatan amalan-amalan kebaikan, patutnya sebagai hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memiliki sifat husnudzan billah. Harus memiliki sifat berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah salah satu tanda keimanan yang sangat amat kuat, keimanan yang sangat amat kokoh, keimanan yang sangat amat luar biasa. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, yang dimana maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan redaksinya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi tersebut, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyudhanna bi ma syaa," rawahu Ahmad. Aku sesuai dengan prasangka baik hambaku, maka hendaklah ia berprasangka baik kepadaku sebagaimana yang ia mau. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis tersebut menjelaskan, hadis tersebut menekankan bahwasannya kita sebagai hamba Allah yang ditekankan untuk terus memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuai dengan prasangka baik tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila seorang hamba selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka buruk itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tidak heran dan tidak diragukan lagi dengan apa yang kita sudah amalkan dengan keseharian kita dari amal-amal yang baik. Dan itu mencerminkan bahwasannya kita sudah menerapkan, bahwasannya kita sudah melaksanakan, kita sebagai hamba untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa', beliau menjelaskan, la raiba anna husnadh dhan innama yakunu ala ihsanih. Tidak diragukan lagi bahwasannya seseorang apabila berprasangka baik pasti setara dengan ia melakukan amal-amal kebaikan. Fa innal muhsina hasanudh dhann bi rabbih an yujaziyahu ala ihsanih wa la yukhlifa wa'dahu wa yaqbala taubatahu. Karena sesungguhnya apabila orang berbuat baik, memiliki anggapan baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sang Khalik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima segala taubatnya. Begitupun Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menggambarkan bahwasannya apabila ada seseorang yang selalu berprasangka baik kepada Rabb, kepada Tuhannya, sehingga ia melaksanakan perbuatan amalan-amalan kebaikan, Al-Imam Al-Hasan Basri mencerminkan orang tersebut
tergolong orang-orang yang mukmin. Begitupun sebaliknya, Al-Imam Hasan Basri mencerminkan bagi siapa orang yang selalu berprasangka buruk sehingga yang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, Al-Imam Al-Hasan Basri mencerminkan orang tersebut tergolong orang-orang yang al-fajir, orang yang durhaka. Innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal wa innal fajira asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a al-amal. Sesungguhnya orang yang beriman apabila ia memiliki prasangka baik kepada Tuhannya sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Begitupun orang-orang yang durhaka, yang dimana ia melakukan perbuatan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadapnya, yaitu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ia melahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wal'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Bayan bahwasannya beliau tidak hanya menegaskan bahwasannya kita tidak hanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, akan tetapi kita harus berprasangka baik terhadap manusia yang lainnya. Karena dengan kita berprasangka baik terhadap manusia yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengakhiri hayat kita, akan menutup akhir hayat kita dengan kebaikan, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup di akhir hayat kita dengan keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Madinatul Tarim, kota Tarim, yang dimana salah satu kota yang di dalamnya penduduknya menerapkan daripada sifat-sifat berhusnudzon, baik itu berhusnuzon sesama maupun berhusnuzon terhadap apapun yang terjadi di kota mereka. Semoga di kehidupan kita sehari-hari kita dapat menerapkan berhusnudzon, baik itu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun berhusnudzon dengan manusia, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal kebaikan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala taubat kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menghujani hidup kita dengan rahmat-rahmatnya. Amin, amin ya rabbal alamin.